Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kita lanjut ya sama materi kemarin. Sekarang itu materi ketujuh. Materi ketujuh tentang, sudah kelihatan belum? Screen sharing. Sudah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Oke. Hari ini kita belajar tentang monitoring dan pengendalian proyek. Ya. Jadi setelah proyek itu diinisiasi, review sedikit ya. Setelah proyek itu diinisiasi, kemudian direncanakan, kemudian dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan pengendalian ya. Jadi ini adalah tahapan keempat ya. Oh iya, saya mau ingatin sebelum saya lupa. Tugasnya itu karena kalian belum sampai kepada tahap pelaksanaan, belum kayaknya. Pak, siapa namanya yang ngasih materi teknologi informasi? Pak Aryo, Pak Aryo, terus Pak siapa lagi sih? Pak Aryo, Pak... Triawan, Bu. Pak Triawan kan belum ngasih tugas ya? Belum ya? Udah ngasih tugas belum Pak Triawan? Halo? Pak Triawan udah ngasih tugas belum? Pak Dinda, Pak Triawan udah ngasih tugas belum? Belum, Ibu, untuk praktiknya. Cuman kalau Oke, explore gitu, udah exploratory portal. tugas yang akhirnya belum selesai, belum dikasih ya? Belum. Oke, karena Pak Triawan belum kasih tugas, maka Ibu kasih tugasnya cuma sampai di tahap perencanaan, ya. Jadi kan tugasnya aja belum, di mana mau di pelaksanaan. Berarti kan tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan pengendalian, sama tahap penutupan proyek belum nih, karena kalian belum dikasih proyek, ya. Baru dikasih judul, berarti kalian cuma sebatas merencanakan, gitu ya. Jadi nanti tugas kalian itu yang dikumpulin proyek charter sama perencanaan. Paham ya? Paham nggak nih? Halo? Respon dong, respon. Mbak Anissa, Anissa Putri Yasmin. Paham nggak nih? Nanti tugasnya proyek charter sama yang proposal sama perencanaan. Maaf, Ibu. Coba Mbak Dinda, Mbak Dinda paham nggak? Nanti kasih tahu ke teman-teman yang nggak paham. Ini soalnya nggak ngerespon, saya jadi bingung nih kalau nanya ngerti atau enggak. Padahal Udah. yang datang ada berapa nih? 18 orang lebih ya. Iya, baru gabung 18, Ibu. Iya, tapi maksudnya saya jawab kalau saya nanya, kalau nggak ngerti kan saya bisa ngulangin lagi. Ini ngerti nggak tugasnya project charter atau proposal sama perencanaan, Ya, perencanaan proyek. Paham ya? Sampai yang kemarin Ibu terangin. Jadi yang untuk materi hari ini monitoring dan pengendalian sama besok itu sama yang nanti siang kan ini dua hari ini saya ngasih materi itu nggak usah dibikin tugas itu tugasnya dua ya itu ya. baik, Ibu. Hmm. Nanti tolong teman-temannya yang nggak respon nih saya nggak tahu ada di belakang zoomnya atau enggak tolong dikasih tahu ya Mbak Nia Ramadhani ya. Nah, Nia Mbak Nia Ramadhani tolong dikasih tahu ya teman-temannya ya. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya. Monitoring dan pengendalian proyek. Jadi setelah proyek itu bukan setelah, maksudnya pada saat proyek itu dilaksanakan, itu harus ada monitoring, harus ada pemantauan. Ya, dalam PMBOK monitoring dan pengendalian itu merupakan rangkaian aktivitas untuk melacak, mengulas, dan mengatur kinerja proyek guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
ya. Jadi monitoring dan pengendalian itu merupakan proses ya untuk memastikan apakah proyek itu berjalan sesuai dengan rencana atau enggak. Jadi jangan sampai nunggu selesai baru dilihat. Dalam pelaksanaan proyek itu ada fase namanya dia tuh akan paralel dengan monitoring dan pengendalian proyek. Gunanya apa? Untuk memastikan bahwa proyek itu berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sisi anggaran, dari sisi ruang lingkup, kemudian dari sisi apa namanya waktu, semuanya dipantau gitu ya. Caranya gimana? Caranya diawasi proyeknya berdasarkan jadwal, anggaran, dan ruang lingkup. Kemudian diidentifikasi penyimpangannya sejak dini. Jadi kalau udah kelihatan mau ada penyimpangan, itu sudah dilakukan mitigasi gitu ya. Kemudian mengambil tindakan korektif atau pencegahan untuk menghindari keterlambatan atau pembengkakan biaya. Jadi yang paling dikhawatirkan dari setiap proyek adalah terjadinya keterlambatan dan eh, biaya yang bengkak yang semakin besar di luar perencanaan itu yang paling dihindari dalam manajemen proyek ya. Kemudian eh, teknik dalam melakukan monitoring itu ada dua. Yang pertama itu melakukan pengukuran kinerja, kemudian mengelola perubahan. Jadi pengukuran kinerja tadi yang Ibu sudah sampaikan pada saat kita memantau itu kita mm, memastikan bahwa proyek itu berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan gitu ya. Kemudian ada juga pengelolaan perubahan. Kalau terjadi perubahan di dalam pelaksanaan, artinya yang berubah adalah rencana. Di dalam pelaksanaan itu mungkin terjadi perubahan adalah rencana. Jadi rencananya berubah, maka pelaksanaannya juga mengikuti rencana yang berubah. Gitu ya. Nah, itu perlu dikelola pada saat monitoring dan pengendalian proyek. Ya. Nah, tadi kan kita udah tahu teknik monitoring itu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja itu dalam monitoring dan pengendalian itu adalah pengukuran bertujuan untuk memastikan bahwa proyek itu berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Teknik pengukuran proyek itu ada apa aja? Ada milestone, ada indikator kinerja utama, ada laporan status proyek. Kita bicara soal milestone atau tonggak pencapaian proyek. Apa sih milestone itu? Ya, milestone itu adalah titik-titik penting di dalam proyek yang menandai penyelesaian fase atau tugas utama. Jadi setiap fase itu ada batasnya, ada titiknya. Titik itu yang kita harus waspadai. Jangan sampai itu melebihi rencana yang sudah kita buat. Ya, kenapa milestone ini penting? Karena milestone ini memberikan gambaran umum tentang kemajuan proyek. Kemudian dia memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan capaian tertentu. Jadi kalau misalkan udah mencapai kondisi tertentu, tiba-tiba akan ada perubahan. Nah, keputusan itu mudah diambil itu karena ketahuan, oh habis ini selesai harus harus selesai di fase ini dalam durasi waktu sekian. Nah, ada penyimpangan atau ada perubahan, itu kita cepat bisa tahu karena kita tahu waktu untuk paling terakhir itu kapan gitu ya, untuk memulai di fase-fase yang berikutnya. Kemudian membantu dalam evaluasi apakah proyek masih sesuai jadwal atau perlu penyesuaian. Paham ya? Jadi milestone itu penting untuk dibuat. Jadi setiap di dalam proyek itu ada pembagian sub-sub kegiatan yang kita sudah buat apa namanya batas-batasnya. Batas-batasnya kita udah buat yang selesai kapan, mencapai apa gitu ya, udah buat. Biasanya ada due date-nya ya, ada batas waktunya, ada tanggal, bulan, dan tahunnya di situ. Jadi kita tahu bahwa fase tersebut harus selesai di due date-nya tanggal sekian gitu kan. Kalau misalkan ada perubahan ya batasnya sampai tanggal itu supaya tidak merusak rencana di fase berikutnya gitu ya. Eh, Yang kedua, eh, yang kedua itu indikator kinerja utama atau KI. Jadi tadi kita bicara soal milestone ya. Ini kenapa milestone itu penting ya?
Jadi ini kenapa pentingnya. Kemudian yang kedua ini contoh milestone ya. Contoh milestone nih saya misalkan milestone 1, milestone 2, milestone 3. Milestone 1 misalkan selesai analisis kebutuhan ya kan. Berarti semua kebutuhan telah terdokumentasi. Kemudian masukin tanggal waktu selesai. Biasa milestone itu kayak pentahapan gitu ya. Nah, tapi udah lengkap sama tanggalnya, bukan cuma tahapnya aja. Kenapa lengkap sama tanggal? Tadi saya udah sampaikan. Kemudian ini kenapa pentingnya? Jadi kalau kita bikin proyek, ternyata kita udah bikin milestone, udah sampai tanggalnya, sampai due date-nya, sampai waktunya, ternyata tidak tercapai tepat waktu, maka proyek itu pasti ada masalah. Dan masalahnya itu harus segera diatasi. Mungkin penyelesaian masalah itu akan mengambil waktu di fase yang berikutnya. Eh, Pokoknya semua harus diatur, jangan sampai dia merusak, jangan sampai fase yang berikutnya itu nggak bisa dikerjain gitu ya. Apa mungkin paralel, atau mungkin dia milestone yang kedua menjadi lebih pendek, itu bisa diatur sesuai dengan kesepakatan di dalam tim proyek gitu ya. Jadi diambil keputusan yang terbaik yang tidak merugikan secara finansial pasti tentunya. Jadi lebih efektif dan efisien ya. Kemudian yang kedua tadi tekniknya adalah membuat indikator kinerja utama atau KPI. Pasti udah tahu lah ya apa yang dinamakan KPI itu ya. Jadi KPI atau indikator kinerja utama adalah metrik yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi proyek dalam mencapai tujuan. Ya, jadi di dalam indikator kinerja utama ini ada indikator. Jadi misalkan kegiatannya A, indikatornya apa? Misalkan kegiatan A itu entry data perpustakaan. Indikatornya jumlah entry data perpustakaan terdiri dari apa aja, itu ada angkanya. Misalkan jumlah buku yang mau di entry, jumlah buku seluruhnya ada berapa? Ada 5.000. Berarti jumlah indikatornya tuh entry 5.000 judul buku. Gitu ya, itu harus sudah masuk semua. Itu namanya indikator. Jadi setiap kerjaan kita itu harus ada ukurannya. Ukurannya itu namanya indikator. Ya, biasanya indikator itu ada angkanya. Ya, diingat ya. Jadi indikator itu adalah ukuran dari kinerja kita, ya, supaya efektif dan efisien. Jadi mengapa indikator itu penting? Indikator kinerja utama ya, kalau kami di pemerintahan bilangnya IKU, kalau di swasta bilangnya KPI, ya itu sama aja. Semua itu indikator untuk mengukur kinerja. Jadi kalau kalian nanti bekerja, udah lulus kuliah terus kerja, kalian itu harus punya indikator. eh, Kalian akan dipasangkan dengan indikator. Misalkan menyelesaikan desain 1 bulan itu indikatornya selesai 10 desain. 5 desain itu apa namanya harus performanya harus bagus. Jadi 5 desain itu harus laku di pasaran dan bisa memproduksi akan membuat material produksi ini dibeli sekian volumenya. Itu salah satu indikator. Ya, semakin kalau kita menyusun indikator, kita harus perhatikan yang namanya cascading. Jadi indikator itu macam-macam. Ada level tingkatannya. Kalau semakin tinggi, maka semakin kompleks indikatornya. Artinya terdiri dari beberapa bagian indikator. Misalkan pegawai A, pegawai B, dan pegawai C. Pegawai A punya indikator A, pegawai B indikator B, pegawai C indikator C. Nah, atasannya dari pegawai A, B, dan C itu ya, si manajernya itu dia punya indikatornya gabungan, indikator A, B, C. Ya, nanti atasannya si manajer itu punya lagi indikator yang lebih tinggi dari indikator A, B, C. Ya, itu namanya cascading ya. Jadi semuanya bekerja sampai level yang terkecil sekalipun bekerja untuk mendukung tercapainya tujuan yang paling atas dengan indikator yang paling kompleks, gitu ya. Jadi mengapa indikator itu penting? Yang pertama, memberikan tolak ukur yang objektif terhadap progres proyek, ya. Jadi ada tolak ukurnya. Ya, progres proyeknya ada tolak ukurnya. Misalkan tadi yang saya bilang, yang pertama membuat website, kemudian membuat antar mukanya website, kemudian yang kedua membuat back end.
membuat antarmuka itu pasti ada indikatornya. Misalkan eh, jumlah eh, apa namanya menu yang ditampilkan pada eh, antarmuka pengguna. Menunya ada berapa? Itu selesai nggak semua menunya? Terus di back end tadi di back end itu eh, jumlah apa namanya coding dalam aplikasi misalkan gitu atau pas penginputan data jumlah data yang terinput masuk ke dalam situ berapa tuh penginputan data ya itu semua namanya indikator. Yang kedua, memudahkan manajer proyek dalam melakukan evaluasi dan penyusunan strategi ya. Jadi kalau indikatornya itu udah ketahuan tercapai atau enggak, itu kita bisa bikin evaluasinya. Kalau tercapai itu bagaimana, kalau tidak tercapai itu bagaimana untuk membuat strategi, penyesuaian strateginya ya. Kemudian kenapa indikator kinerja itu penting? Menghindari pengambilan keputusan berdasarkan asumsi tanpa data yang jelas ya. Jadi indikator itu kan menghasilkan data. Berapa yang terinput, berapa yang terselesaikan, itu pasti angka dan angka itu pasti ada, pasti data ya. Jadi kalau mau mengambil keputusan itu harus pakai data, tidak boleh pakai asumsi. Kalau mengambil keputusan pakai asumsi nanti hasilnya juga akan asumsi. Ya, dan itu berbahaya bagi sebuah proyek. Oke. Contoh KPI apa? Kalau misalkan kategorinya kinerja jadwal, ya. Jadi kita udah bikin jadwal, kita pengen ada kinerja. Berarti KPI-nya itu persentase tugas yang selesai tepat waktu. Bukan persentase berapa 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 jenis kerjaan yang kita selesaikan bukan, tapi persentase tugas yang selesai tepat waktu. Karena tepat waktu itu ada ukurannya. Kalau pekerjaan yang kita selesaikan, selesainya sampai kapan? Bisa sampai akhir proyek baru selesai. Nanti menghambat yang berikut-berikutnya. Tapi dia kasih batas nih, persentase tugas yang selesai tepat waktu. Artinya tepat waktu, tepat anggaran, eh, tempat penggunaan sumber daya gitu ya. Nah, terus metode pengukurannya gimana? Membandingkan antara rencana dan realisasi timeline proyek. Jadi gimana bisa dikatakan persentase tugasnya tepat waktu? Karena pada saat dibandingkan antara rencana dengan realisasi tim proyek itu pas, tepat, tidak lebih waktunya. Ya, oke, itu salah satu contohnya. Kalau di proyek-proyek swasta itu, KPI itu harus berdasarkan SMART. SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound ya. Kalian bisa cari informasi tentang SMART itu ya nanti. Kemudian apa saja indikator kinerja utama utama proyek dalam manajemen proyek? Jadi indikator kinerja utamanya apa? Pasti jadwal, ya. Jadi kalau bikin proyek kemudian dibagi menjadi subkegiatan yang kecil-kecil, setiap subkegiatan itu pasti ada indikatornya. Dia kapan selesainya, gitu kan? Selesainya tepat waktu. Berarti dia udah tadi di dalam milestone tadi dia selesai. Ya, namanya indikator kinerja jadwal. Ya, kemudian indikator kinerja biaya. Ya, gimana cara mengukur indikator kinerja biaya? Jadi ada rasio nih antara nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dengan biaya aktual yang dikeluarkan. Ya, itu harus dibikin. Jadi misalkan nilai pekerjaannya 100 juta nih sampai selesai. Nah, untuk fase ini pekerjaannya itu harus eh, dananya itu harus menyerap biaya aktual yang diserap itu 500 juta. Dia fasenya pas di fase kedua, biaya yang dikeluarkan harus 50 juta karena nanti sampai selesai nilai proyeknya 100 juta. Ya, itu namanya indikator kinerja biaya. Kemudian ada indikator kualitas proyek. Indikator kualitas proyek itu misalkan gini, jumlah 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 bug dalam sistem TI proyek. Bug itu kan eh, akan menimbulkan masalah gitu ya, sebuah apa ya,
kesalahan yang hanya bisa diketahui kalau udah uji coba. Jadi secara coding itu benar, tapi ternyata ada yang tersembunyi atau ada yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa teridentifikasi. Itu baru bisa diidentifikasi pas udah dilakukan pengujian. Makanya contohnya kalau misalkan di kualitas proyek itu jumlah bug dalam sistem teknologi informasi perpustakaan. Gimana cara ngukurnya? Ya, dia melakukan pengujian perangkat lunak. Jadi pengukurannya itu jumlah bug setelah dilakukan pengujian perangkat lunak. Gitu ya. Oke, jadi yang terakhir itu ada indikator kepuasan pengguna. Nah, makanya kalau kita membuat suatu aplikasi karena itu ada penggunanya, ada ada konsumennya, untuk meningkatkan performa terhadap aplikasi tersebut, baik di dalam penggunaan maupun di pengembangannya, maka itu harus dilakukan survei kepuasan pengguna. Jadi KPI-nya itu kalau di indikator kepuasan pengguna, contohnya itu nilai survei kepuasan pengguna, ya. Jadi metode pengukurannya gimana? Ada skor, ada nilai terkait dengan kepuasan pengguna terhadap sistem perpustakaan digital yang tadi sudah dibuat. Itu ya. Yang tadi yang saya bilang kalau kalau indikator kinerja utama itu atau KPI itu harus spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound ya. Kemudian kita masuk yang ke laporan. Jadi di sini kan ada milestone. Teknik pengukurannya apa dia milestone tadi ya. Udah saya jelasin ya. Kemudian eh, ada ke indikator kinerja utama ya, KPI. Kemudian ada laporan status proyek ya. Jadi ini teknik teknik untuk mengukur kinerja utama ya. Ada laporan status proyek. Laporan status proyek itu apa? Dokumen yang memberikan gambaran terkini tentang proyek, tentang progres proyek kepada stakeholder. Jadi dari laporan itu kita bisa mengukur indikator, mengukur kinerja ya. Karena di dalam laporan itu semua ada status progres proyek ya. Biasanya stakeholder itu minta laporan berkala, bukan laporan pas akhir aja, tapi laporan berkala yang sudah disepakati di awal. Kalau proyek IT itu bisa tuh laporannya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali karena lebih cepat. Tapi kalau proyek yang proyek arsitek yang lebih besar mungkin laporannya sebulan sekali ke stakeholder. Cuman tetap laporan hariannya pasti ada, tapi nggak dikasih ke stakeholder. Kalau yang buat stakeholder biasanya dikumpulin setelah beberapa progres. Karena kalau di arsitektur nggak mungkin progresnya hitungannya harian karena membangun sebuah gedung itu lama. Kalau di IT mungkin bisa lebih cepat. Jadi laporan ke stakeholder itu bisa 2 minggu sekali gitu ya, atau sebulan sekali. Jadi mengapa laporan status proyek itu penting? Yang pertama, memberikan transparansi tentang status proyek. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Semua stakeholder itu tahu tahap ini udah selesai atau belum. Ada kendala di mana, penggunaan uangnya sudah berapa, itu stakeholder harus tahu, transparan ya. Kemudian membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Ya, jadi kalau laporan udah selesai, indikator itu udah tercapai. Indikator kan tadi kan adalah jumlah adalah apa namanya menunjukkan angka capaian. Nah, itu biasanya menjadi itu adalah sebuah produksi data ya. Data yang digunakan untuk mengambil keputusan. Kemudian kenapa penting laporan status proyek itu mengidentifikasi masalah lebih awal sebelum berdampak besar pada proyek. Oke. Nah, apa saja jenis laporan status proyek? Ya, ada laporan harian, ya, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan akhir. Nah, ini nggak semua stakeholder butuh. Contohnya, dia sebagai penyandang dana, dia nggak butuh laporan harian, dia mungkin akan laporannya bulanan, gitu ya. Tapi kalau dia
stakeholdernya sesama anggota di dalam tim dia butuh laporan harian karena untuk melaksanakan proyek-proyek di fase berikutnya gitu ya. Jadi laporan harian itu fungsinya apa? Memantau perkembangan proyek harian. Ya, frekuensinya tentu setiap hari. Laporan mingguan itu fungsinya apa? Ini merupakan ringkasan progres proyek selama 1 minggu. Berarti frekuensinya setiap minggu. Kemudian ada laporan bulanan. Laporan bulanan itu biasanya merupakan sebuah evaluasi, evaluasi terhadap indikator dan milestone proyek ya. Fungsinya itu kalau laporan bulanan tuh biasanya kalau udah 1 bulan dia bentuknya evaluasi, biasanya ada rapat-rapat bulanan gitu ya. Nah, ini frekuensinya berarti setiap bulan. Nah, yang terakhir itu ada laporan akhir. Laporan akhir itu pada saat proyek selesai. Ini adalah rekap kinerja proyek secara keseluruhan. Ya, laporan proyek ini mencakup apa aja sih? Mencakup capaian proyek eh, sejauh tanggal pelaporan tersebut, kemudian tantangan atau risiko yang muncul sampai tanggal pelaporan tersebut, kemudian solusi yang diusulkan untuk mengatasi hambatan, kemudian estimasi penyelesaian tugas berikutnya. Itu ya. Oke. Jadi KPI itu harus dipantau ya. Oke. Nah, di dalam eh, membuat laporan status proyek ini, selain selain laporan kinerja dan status proyek, tadi kita lihat itu di halaman yang pertama ya. Jadi, nih, teknik monitoring dalam pengendalian proyek itu kan ada dua, pengukuran kinerja ya. Tadi sudah kita bahas ya semua tentang pengukuran kinerja. Yang kedua, pengelolaan perubahan. Ya, jadi kalau ada perubahan bagaimana? Berarti kalau ada perubahan itu perubahannya harus dikelola. Ya, perubahan dikelola. Pengelolaan perubahan dalam proyek. Ya, jadi sebuah proyek itu sangat kecil sekali kemungkinan tidak ada perubahan. Apalagi proyek-proyek besar. Jadi itu apa gunanya ada manajer proyek dan tim proyek? Karena biasanya proyek meskipun udah disusun secara cermat sampai ke detail-detailnya tetap tadi bersifat unik ya. Hasilnya itu berbeda antara proyek satu dengan proyek lainnya. Terus dia waktunya terukur, ada batas waktunya. Nah, karena dia unik, nggak mungkin tuh proyek bisa eh, diterapkan di A masalahnya ini, kemudian diterapkan di B tuh masalahnya beda lagi nanti. Jadi pasti mengikuti karakteristik proyek itu sendiri, masalahnya yang akan muncul ya. Jadi akan beda-beda antara proyek satu dengan proyek lainnya. Itu penting ada pengelolaan perubahan dalam proyek. Ya, jadi semua yang direncanakan biasanya ada perubahan. Menurut PMBOK itu ya, perubahan dalam proyek itu harus terkontrol agar tidak mengganggu jadwal anggaran atau ruang lingkup proyek. Jadi pengelolaan perubahan ini penting untuk mengendalikan supaya tidak mengganggu jadwal anggaran atau ruang lingkup proyek. Ya, jadi nggak ada tuh fase proyek yang terhambat hanya karena di fase sebelumnya ada perubahan yang tidak dikelola ya. Ini penting sekali. Jadi tujuan utama untuk pengelolaan perubahan adalah memastikan perubahan yang terjadi dapat diterima dan tidak merusak proyek ya. Perubahan yang terjadi dapat diterima. Itu harus dipastikan. Jangan sampai ada salah satu stakeholder yang bilang, enggak, saya nggak mau dengan perubahan tersebut. Nggak bisa begitu. Kalau perubahan itu udah disusun, dia adalah yang paling efektif dan efisien, maka semua harus menerima. Karena rencana proyek tahap berikutnya tidak boleh rusak. Ya. Terus yang kedua, ngapain sih ada pengelolaan perubahan? Menghindari cukup crap. Jadi kalau seandainya ada perubahan dari rencana untuk implementasinya itu, perubahannya itu nggak boleh keluar dari ruang lingkup.
Ya. Perubahannya nggak boleh keluar dari ruang lingkup tanpa pengendalian yang jelas. Kenapa? Kalau dia keluar dari ruang lingkup, berarti nanti pasti ada pembengkakan biaya. Sudah dapat dipastikan. Akan ada pembengkakan biaya dan pengunduran waktu selesai ya. Dan itu yang dampak terbesar gitu. Kalau biayanya ada, kalau biayanya nggak ada, proyeknya akan jadi proyek yang mangkrak, tidak bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga itu mengoptimalkan sumber daya dan menjaga keberhasilan proyek ya. Jadi gunanya pengelolaan perubahan itu supaya pada saat terjadi perubahan sumber dayanya tetap bisa dioptimalkan ya dan proyeknya tetap berhasil selesai sesuai dengan tujuan ya. Nah, eh, proses pengelolaan proyek itu gimana? Pertama identifikasi dulu. Kalau ada perubahan apa? Apa yang terjadi? Perubahan bisa berasal dari stakeholder, bisa dari kondisi pasar, bisa dari teknologi, atau dari kendala proyek. Itu ya perubahannya. Kadang-kadang kita udah nyusun, udah perencanaan udah sebaik mungkin, tiba-tiba ada kondisi pasar yang berubah. Kemudian ada teknologi baru yang berubah, ya kan? Itu juga bisa menyebabkan perubahan, bukan hanya terjadi kendala ya. Atau tiba-tiba stakeholder minta A gitu karena kondisi kebijakan yang ada di lingkungan minta A padahal udah dibikinnya B di perencanaan itu bisa terjadi apa gitu ya. Perubahan itu ada yang kecil ada yang besar ya, ini kan identifikasi perubahan itu ada yang kecil ada yang besar. Kalau perubahan kecil itu dampaknya nggak besar, perubahannya kecil dampaknya nggak besar dan bisa disetujui saat itu juga oleh si manajer, artinya nggak ada perubahan besar kok, cuman caranya aja kita menyelesaikan yang beda sama cara semuanya akan tetap sama ya, jadwalnya sama, waktu anggarannya sama, dan yang lain-lain tetap sama. Kemudian ada perubahan yang besar. Perubahan yang besar itu biasanya dampaknya signifikan. Nah, perubahan yang besar ini, yang signifikan ini, itu biasanya berdampak pada anggaran, pada jadwal, pada ruang lingkup proyek. Nah, ini harus membutuhkan persetujuan seluruh stakeholder ya. Ini yang harus dibahas lebih lanjut. Ya, kemudian setelah melakukan identifikasi perubahan, eh, itu ngapain? Berarti setelah melakukan identifikasi, kita melakukan evaluasi dan analisis. Jadi kenapa sih ada perubahan itu? Kita evaluasi dulu, kita analisa dulu ya. Jadi ini adalah tahapan menilai dampak perubahan terhadap proyek ya, dengan menggunakan teknik analisis. Apa aja yang dievaluasi ini dalam rangka evaluasi dan analisis pengelolaan perubahan ini. Yang pertama, dampak terhadap ruang lingkup proyek. Kemudian, dampaknya terhadap jadwal dan estimasi proyek. Kemudian, dampaknya terhadap anggaran dan sumber daya proyek. Kemudian, risiko yang mungkin muncul akibat perubahan. Ya, jadi setiap perubahan biasanya ada risiko, baik kecil atau besar itu pasti ada. Jadi yang dievaluasi tadi udah ya, ruang lingkup, jadwal, estimasi waktu, anggaran dan sumber daya. Ya, kemudian risiko yang mungkin muncul akibat perubahan. Ya, contohnya apa nih? Kalau di dalam proyek AI, di dalam proyek perpustakaan digital, misalnya mau menambahkan fitur AI nih di dalam aplikasi, ya kan, untuk meningkatkan kualitas. Nah, ini memerlukan tambahan anggaran sekitar 10-15%. Nah, itu adalah suatu bentuk perubahannya. Nah, dampaknya terhadap jadwal gimana? Kan mau menambahkan suatu menu itu kan berarti kan membutuhkan waktu, membutuhkan bukan hanya anggarannya, tapi juga membutuhkan waktu. Waktunya untuk apa? Untuk membuatnya, untuk uji cobanya gitu ya. Nah, itu harus evaluasi dan dianalisis seberapa besar dan nanti risikonya apa yang muncul itu harus kita evaluasi dan analisis. Setelah dievaluasi dan dianalisis, maka akan ada persetujuan perubahan. Tadi saya udah bilang, kalau perubahannya kecil, itu bisa saja disetujui oleh
manajer langsung. Karena perubahan kecil itu tidak berdampak signifikan terhadap tadi ruang lingkup, anggaran, jadwal, dan lain-lain, sumber daya, dan lain-lain. Tapi kalau perubahan yang besar, dia itu dia itu membutuhkan persetujuan stakeholder ya. Jadi stakeholder itu harus dilibatkan untuk memastikan perubahan tetap berjalan dengan tetap berjalan sesuai dengan si tujuan proyek tadi ya. Maka kalau tadi mau melakukan perubahan, contohnya menambahkan misalkan fitur AI atau menu AI, tapi ternyata ditolak nih sama stakeholder, maka proyek harus tetap dilaksanakan dengan rencana semula ya. Paham ya? Kemudian setelah ada persetujuan perubahan ini ngapain? Berarti mengimplementasikan perubahan. Misalkan perubahan tambahin fitur AI pada menu aplikasi perpustakaan kita untuk pengembangan. Kemudian udah bikin analisis, udah bikin evaluasi, disetujuin perubahannya. Ada penambahan anggaran, ada penambahan waktu, jadwal, ada penambahan sumber daya, disetujuin. Nah, berarti habis itu diimplementasi. Ya, maka pada saat implementasi ini rencana proyek diperbaharui, kemudian diimplementasi. Masukkan semuanya ke dalam timeline dan anggaran, ya. Jangan lupa pada saat terjadi perubahan, maka semua tim proyek ini harus diinformasikan tentang perubahan ya. Jadi mereka itu paham tanggung jawabnya, sepekerjanya paham ya, karena perubahan ini pasti akan berdampak sama apa namanya kinerjanya dari setiap anggota tim proyek, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu melakukan monitoring dan pengendalian perubahan. Jadi perubahan yang tadi diimplementasi itu dipantau dan dikendalikan. Apakah perubahannya itu berjalan sesuai dengan rencana yang barunya? Kalau ada tantangan atau hambatan, apa namanya, dilakukan evaluasi kembali, balik lagi nih ke depan, evaluasi lagi dan lakukan perbaikan, gitu ya. Kemudian membuat laporan status untuk memastikan stakeholder kita ini tetap mendapat informasi tentang perkembangan perubahan tadi yang sudah disetujui oleh mereka, gitu ya. Nah, alat dan teknik pengelolaan perubahannya apa aja? Ya, kalau mau pengelolaan perubahan itu ada alat dan tekniknya, dan ini harus disepakati oleh seluruh stakeholder dan tim proyek. Dari manapun asal perubahan itu, berarti harus ada formulir permintaan perubahan, harus ada analisis dampaknya, harus ada dewan pengendalinya, kemudian harus ada pengelolaan baseline proyeknya, kemudian harus ada catatan permasalahannya, harus ada perangkat lunaknya dalam manajemen proyek ya. Formulir permintaan ini gunanya untuk apa? Untuk mengidentifikasi perubahan sebelum diterapkan. Ya, jadi kita tahu, semua orang tahu karena ada formulir permintaan perubahan untuk fase yang ini, ya kan? Kemudian analisis dampaknya itu untuk apa? Untuk menilai konsekuensi perubahan yang diajukan, ya. Kemudian Dewan Pengendali ini ngapain gitu kan? Dewan Pengendali ini tim yang menyetujui atau menolak perubahan besar ya, itu memastikan perubahan sesuai dengan tujuan proyek. Kemudian pengelolaan baseline manajemen proyek ini untuk menjaga agar proyek tetap dalam jalur yang direncanakan, ya. Kemudian catatan permasalahan dalam perubahan proyek itu untuk mengidentifikasi kendala yang perlu ditangani. Jadi kalau dirubah begini akan ada identifikasi masalahnya ini berarti nanti kalau ada kendala yang harus ditangani itu kita udah tahu. Kemudian perangkat lunak. Perangkat lunak manajemen proyek ini merupakan alat bantu untuk memonitor perubahan proyek ya. Itu fungsinya untuk apa? Memastikan semua anggota tim memahami perubahan yang terjadi, gitu ya. Di dalam formulir permintaan itu harus ada apa sih? Harus ada identitas perubahan, harus ada deskripsi perubahan, harus ada alasan perubahan, dampak perubahannya, tingkat urgensinya, kemudian persetujuannya. Itu yang dianalisis nanti ya.
Ya, jadi pas dianalisis itu akan menghasilkan apa? Dampak terhadap jadwalnya bagaimana, dampak terhadap biayanya bagaimana, dampak terhadap ruang lingkupnya bagaimana, dampak terhadap sumber dayanya bagaimana, dampak terhadap risikonya bagaimana. Itu semua yang dianalisis gitu ya. Nah, Dewan Pengendali ini akan menganalisis dampak, mengambil keputusan, kemudian dia mengelola perubahannya gitu ya. Oke. Nah, ini ada studi kasus di kasus pengelolaan perubahan proyek TI. Kita lihat ya, dia ada stakeholder yang minta supaya sistem mendukung peminjaman buku elektronik. Jadi kalau pinjam buku udah nggak pakai petugas sirkulasi lagi, tapi bisa pakai elektronik. Ya, pada saat membuat proyek digitalisasi perpustakaan untuk akses online ke koleksi akademik itu ada permintaan dari stakeholder mau minjem bukunya bisa pakai elektronik dong gitu kan. Jadi kita nggak usah pakai petugas lagi gitu. Evaluasi perubahan yang dilakukan itu evaluasi itu kan berarti memperkirakan dampak. Jadi dampak terhadap ruang lingkup, dampak terhadap jadwal, dampak terhadap biaya. Itu ada anggaran tambahan 200 juta nih kalau minta tambahan fitur ini. Ya, waktunya nambah 4 minggu kalau mau tambah fitur itu. Itu ya. Kemudian eh, ada nih statement persetujuan perubahan dari si pengendali. Ya, Dewan Pengendali Perubahan menyetujui perubahan dengan syarat jadwal proyek hanya diperpanjang 1 bulan sesuai permintaan dari evaluasi dampak. Kemudian menyetujui kenaikan harga. Jadi dia menyetujui nih hal besar nih ke Dewan Pengendali 200 juta ditambah 1 bulan. Kemudian diimplementasi dong perubahannya tadi. Tambahin fitur peminjaman buku elektronik. Ya, dilaksanakan pengembangan, kemudian dilakukan uji coba, kemudian diperbaharui dokumen proyek dan jadwal yang baru ya. Sorry maaf yang setelah implementasi itu dibuat dulu, diperbarui dulu jadwalnya, kemudian baru implementasi pengembangan sesuai dengan apa namanya sesuai dengan perubahan ini tadi ya. Kemudian pada saat implementasi dilakukan monitoring dan pengendalian proyek ya. Di sana ada laporan status proyek. Dia taruh setiap minggu laporannya. Setelah 3 minggu ada uji coba, ya, ada uji coba terhadap pengguna. Nah, di minggu keempat itu selesai proyek perubahan pengembangannya, ya. 1 bulan itu hanya untuk 4 minggu itu hanya untuk proyek penambahan satu fitur, ya. Oke, oke selesai untuk yang monitoring dan pengendalian proyek. Saya akan masuk ke yang materi terakhir ya, baru nanti. Oh ya, ada yang mau ditanya nggak terkait monitoring dan pengendalian proyek? Ini tugasnya abaikan aja ya, tugasnya abaikan aja. Jadi monitoring dan pengendalian proyek ini nggak ada tugasnya. Tugasnya cuma sampai yang kemarin, materi yang kemarin yang terakhir ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? Ini kelasnya pendiam banget ya. Saya anggap udah ngerti ya kalau nggak ada yang ditanya. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir dari tahap manajemen proyek. Saya share screen dulu.
adalah tahapan yang terakhir yaitu penyelesaian dan evaluasi proyek. Ini enggak banyak, ini cuma sedikit ya. Eh, ini orang bilangnya tahap penutupan proyek. Jadi udah di proyek udah inisiasi, udah perencanaan, udah pelaksanaan, udah monitoring dan evaluasi, terakhir itu penutupan proyek. Jadi penyelesaian dan evaluasi proyek ya. Penyelesaian dan evaluasi proyek itu apa? Itu adalah tahap penutupan proyek di mana merupakan tahap akhir dalam siklus hidup proyek. Bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan telah selesai, hasil proyek sudah diterima oleh pemangku kepentingan, dan semua dokumen terkait telah diselesaikan. Jadi, kalau pekerjaan sudah selesai, tapi hasil belum diterima oleh stakeholder, belum diterima tuh artinya belum disetujui, belum ditandatangani serah terimanya ya. Itu berarti proyeknya belum bisa ditutup, ya. Makanya kalau proyeknya mau ditutup, mau diselesaikan, semua dokumen bisa ditandatangani, itu berarti harus mau diselesaikan, mau ditutup berarti semua dokumen itu proyek itu udah diterima dan semua dokumen sudah ditandatangani. Ya, proyeknya diterima, proyeknya selesai, diterima dan semua dokumen ditandatangani itu baru namanya penutup bisa dilakukan penutupan proyek. Kalau belum berarti proyeknya belum ditutup ya. Jadi kalau misalkan belum berarti ada perbaikan lagi atas permintaan. Sebentar ya. Ya, tahap ini juga pada saat penyelesaian itu termasuk juga evaluasi keberhasilan proyek ya. Gimana cara mengevaluasinya? Membandingkan antara tujuan, anggaran, jadwal, dan indikator-indikator lainnya. Ya, jadi eh, penyelesaian dan evaluasi proyek itu merupakan suatu proses ya, proses dalam fase penutupan proyek ya. Proses penutupan proyek di mana di sini harus ada dokumentasi akhir dan laporan evaluasi. Ya. Di dalam penutupan itu tahapannya penyelesaian pekerjaan dan verifikasi deliverable. Deliverable itu output. Jadi penyelesaian pekerjaan dan verifikasi output. Ya, itu ngapain aja? Yang pertama, memastikan bahwa semua deliverable telah dikembangkan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Outputnya itu udah selesai sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Jadi kalau waktu kesepakatan di awal itu outputnya harus A, ya selesainya harus A. Kalau selesainya jadinya B, padahal tidak ada perubahan, nanti pasti nggak disetujuin. Berarti belum bisa harus disepakat, diterima dulu sama si stakeholder, sama si pemberi proyek, gitu ya. Kemudian melakukan uji coba akhir. Jadi udah ada final testingnya ya, jika diperlukan terutama dalam proyek teknologi informasi. Ya, kalau teknologi informasi pasti ada uji coba final. Kalau enggak, bagaimana kita tahu di situ nggak ada bug? Bagaimana kita tahu di situ nggak akan terjadi masalah gitu ya? Kemudian untuk mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan terkait bahwa semua deliverable telah diterima dan proyek dapat ditutup ya. Jadi penyelesaian pekerjaan dan verifikasi deliverable itu ada tujuan untuk memperoleh persetujuan dari semua stakeholder ya. Kemudian
Setelah penyelesaian pekerjaan dan verifikasi deliverable, maka ada penyusunan dokumentasi akhir. Apa aja isinya? Di sini isinya ada laporan akhir proyek, kemudian ada dokumen kontrak, kemudian ada dokumen pelajaran yang dipetik. Ingat ya, di dalam dokumentasi akhir itu ada isinya laporan akhir proyek. Laporan akhir proyek ini adalah gabungan dari semua laporan proyek, laporan capaian proyek, kemudian hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk penyelesaiannya. Jadi semua laporan yang kecil-kecil tadi semua dihimpun menjadi sebuah laporan akhir. Kemudian ada dokumentasi kontrak. Dokumentasi kontrak ini isinya apa? Dokumen yang berisi tentang penyelesaian kewajiban kontrak dengan vendor atau pihak ketiga. Biasanya ada urusannya sama anggaran, biaya dan anggaran ya. Jadi itu harus diserahkan. Selain laporan akhir ada dokumentasi kontrak, kemudian juga ada dokumentasi pelajaran yang dipetik. Jadi setiap proyek itu tadi saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa proyek itu pasti unik, pasti ada pelajaran yang bisa dipetik di situ karena tahap penyelesaiannya juga beda. Jadi pada saat menyelesaikan masalah atau pada saat pelaksanaan tiba-tiba ada sebuah inovasi atau sebuah pelajaran yang bisa diambil itu juga harus didokumentasikan. Gunanya untuk apa? Jadi hal-hal yang berjalan, hal-hal yang diperbaiki di dalam proyek itu yang menghasilkan inovasi. Inovasi ini digunakan untuk proyek-proyek di masa mendatang sebagai pelajaran. Jadi tidak terulang lagi apa namanya eh, yang salah di masa lampau itu tidak terulang lagi, gitu ya. Setelah penyusunan dokumen akhir, maka akan ada transfer pengetahuan dan serah terima proyek. Transfer pengetahuan dan serah terima proyek ya. Kalau proyek itu menghasilkan sistem baru, ya, misalkan contohnya sistem perpustakaan digital, maka harus ada pelatihan. Pelatihan itu transfer pengetahuan siapa yang dilatih. Yang dilatih itu bisa penggunanya, stafnya yang ada di situ, atau penggunanya maksudnya pengguna yang staff dan pengguna yang eh, orang lain yang bukan staff, misalkan masyarakat atau siapa yang menggunakan aplikasi tersebut, gitu ya. Maka perlu ada pelatihan. Bukan cuma pelatihan, tapi harus membuat materinya dan standar operasionalnya. Standar operasional penggunaannya. Kenapa? Karena yang menggunakan bukan cuma satu. Ini kalau contohnya di teknologi informasi ya. Jadi yang akan menggunakan penggunanya nggak cuma satu. Jadi harus dilatih dan harus dibikin standar operasional prosedurnya. Bagaimana menggunakan si aplikasi itu harus dibuat. Kemudian eh, kita harus informasikan ini hak aksesnya kalau kalau digital ya, perpustakaan digital. Hak aksesnya bagaimana? Kemudian eh, aset proyeknya ini kan akan diserahkan kepada pihak penerima ya. Jadi eh, semua semua yang terkait itu harus tahu hak aksesnya, kode sumbernya bagaimana itu harus tahu ya. Kemudian aset sudah diserahkan juga harus tahu gitu ya. Kemudian yang terakhir itu pembubaran tim proyek. Nah, proyek itu ada masa selesainya. Jadi ada ending waktunya. Kalau udah selesai tim proyeknya ini bisa dibubarkan dari proyek tersebut. Kalau dia kemarin pakai struktur organisasi bahwa tim proyek itu merupakan tim di dalam perusahaan, maka dia akan kembali mengerjakan tugas di perusahaannya karena proyeknya sudah selesai, gitu ya. Kemudian di sini yang terakhir itu ada analisis keberhasilan proyek, ya, melakukan analisis keberhasilan proyek. Kita harus tahu nih, kita harus analisis apakah proyek itu tercapai, kemudian apakah proyek memberikan manfaat yang direncanakan bagi organisasi atau pengguna, ya. Kemudian setelah proyek diserahkan ya, kita harus bikin nih analisis apakah proyeknya itu sesuai dengan batasan scope, time, cost, quality gitu ya. Ini di dalam analisis ini termasuk evaluasi ya, evaluasi keberhasilan proyek gitu ya. Kemudian kinerja pemangku kepentingan dan tim proyeknya itu juga harus dievaluasi bagaimana komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, terus apakah tim proyek itu bekerja secara efektif dan kolaboratif, kemudian apakah ada kendala dalam manajemen sumber daya manusia selama proyek berlangsung, ya.
Nah, yang nomor 4 itu risiko dan hambatan yang dihadapi. Itu kita harus analisis apakah risiko-risiko yang diidentifikasi tadi telah dikelola dengan baik, apakah ada risiko baru yang muncul selama proyek dan bagaimana penanganannya. Kemudian bagaimana efektivitasnya terkait mitigasi risiko yang muncul tadi, gitu ya. Nah, yang terakhir itu manfaat jangka panjang dari proyek. Apakah proyek memberikan dampak positif bagi organisasi dalam jangka panjang? Kemudian apakah ada peluang untuk perkembangan lebih lanjut dari hasil proyek tersebut? Ya, jadi setelah proyek selesai itu harus tetap dilakukan evaluasi. Kalau evaluasi, salah satunya adalah melakukan analisis keberhasilan proyek ya. Oke, materi untuk manajemen proyek sudah selesai. Terakhir itu tadi penyelesaian dan evaluasi proyek. Nanti saya kasih materinya, boleh diabaikan tugasnya untuk yang dua materi terakhir, yang monitoring dan pengendalian sama penyelesaian dan evaluasi proyek. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya pengen, kemarin kan baru satu ya yang presentasi itu ya, presentasi project charter, berarti presentasi lagi dua kelompok presentasi lagi project charternya. Kelompok satu, kelompok satu udah belum kemarin? Kemarin kelompok satu atau kelompok 8? Ayo, ayo, ayo. Mbak Adinda, kelompok satu siapa ya? Satu, hmm, Fajar. Ya, kelompok satu presentasi dulu. Yang project charter ya. Atau mungkin dari kelompok lain yang udah siap, Bu. Enggak, saya maunya kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu. Kelompok satu udah ngerjain belum? Fajar Adrian, ketua kelompoknya, hadir tidak? Kenapa Kak? Bisa presentasi sekarang. Nah, screen ya. Coba saya ini dulu ya Kak. Bisa Kak? Bisa presentasi sekarang. Gimana Fajar? Anggota kelompoknya hadir semua nggak? Bentar ya Kak. Saya cek dulu. Ayo mulai.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek charter milik kelompok kami. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Sultan Ihsan Ardiansyah dengan NPM 035 dan ada teman-teman saya. Saya Bagas Riansa dengan NPM 007. Oh, ada ininya, videonya. Oke, gitu dong. Terus siapa lagi? Fajar Rifai dengan NPM 09. Dan Ya, ada satu lanjut. lagi, saya Aura Syariel. Oke, lanjut aja. Pertama-tama project charter dari kelompok kami, nah proyeknya itu One Click Library, yang dimana itu untuk memberikan kemudahan akses informasi akademik. Dan sponsor proyeknya itu ada rektor universitas dan manajer proyeknya ada Bagas Riansa. Nah, latar belakang dari project charter kami ini untuk memberikan akses terhadap informasi akademik menjadi suatu kebutuhan utama bagi mahasiswa, yang dimana perpustakaan sendiri masih sering menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan seperti peminjaman koleksi, penyediaan informasi akademik, dan proses kelola koleksi karena keterbatasnya akses yang masih konvensional. Kemudian, proyek One Click Library ini merupakan sebuah portal perpustakaan digital yang memberikan kemudahan dalam mengakses dan mengelola koleksi akademik, jurnal, e-book, maupun sumber belajar lainnya yang dalam satu platform perpustakaan. Adapun tujuan dari manfaat proyek ini, yang pertama untuk mempermudah pencarian informasi dan referensi akademik. Kedua, meningkatkan efisiensi pustakawan dalam mengelola koleksi. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas antara pengguna dan perpustakaan. Keempat, mengintegrasikan berbagai sumber informasi akademik dalam satu platform digital. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem katalog digital yang dapat diakses melalui web dan perangkat mobile. Selain tujuan, ada pun manfaat dari proyek ini. Yang pertama, memudahkan pencarian dan akses ke sumber belajar yang relevan. Kemudian ada meningkatkan kepuasan pengguna perpustakaan dan menarik pengguna baru dengan pendekatan kemudahan informasi ini. Kemudian ruang lingkup proyek. Yang pertama, cakupan proyeknya itu ada pengembangan dan implementasi platform One Click Library. Kemudian integrasi database e-book, jurnal, dan informasi akademik lainnya. Dan mengembangkan pinjol atau pinjaman koleksi online. Serta integrasi dengan sistem akademik universitas. Kemudian ada batasan proyek. Yang pertama itu tidak mencakup pengadaan perangkat keras dan tidak membangun sistem dari awal, melainkan mengembangkan sistem berbasis Drupal. Di sini ada anggaran awal dan sumber Taruh deh. dayanya. Sebentar. Coba ke atas lagi tadi. Ini pinjaman koleksi online. Nggak ada J-nya harusannya. J-nya dari mana? Kayaknya salah ketik deh, maaf, Bu. Iya nggak? Iya, Bu. Oke, lanjut. Kemudian anggaran awal dan sumber daya, perkiraan anggaran awalnya itu 500 juta. Kemudian sumber daya awalnya itu tim pengembang, server, dan pustakawan seperti ini. Eh, yang pertama itu ada pengembangan sistem dan infrastruktur IT. Yang pertama pengembangan website dan portal digital. Deskripsinya itu custom development berbasis Laravel atau React. Kemudian ada implementasi SLIMS atau OI PMH, integrasi sistem manajemen perpustakaan dan database server, serta storage server. Kemudian konten dan koleksi digital. Yang kelima, digitalisasi koleksi buku. Deskripsinya itu ada 3.000 buku, langganan e-jurnal atau database, akses ke jurnal ilmiah atau ProQuest, serta pengadaan e-book 1.500 e-book. Lanjut.
Lalu selanjutnya ada infrastruktur jaringan dan keamanan. Yang ke-8, poin 8 ada dedicated internet connection dengan kecepatan 500 Mbps dengan fiber optic. Lalu selanjutnya ada security system, firewall, RSD, DDoS protection dari Enterprise Security Package. Lalu poin selanjutnya itu dari sumber daya manusia dan pelatihan. Yang 10 ada tim pengembangan IT dengan 3 developer selama 6 bulan. Lalu selanjutnya ada pelatihan staf perpustakaan dengan kegiatan workshop dan sertifikasi. Lalu yang terakhir dari pemasaran dan sosialisasi. Di poin ke-12 ada pembuatan video dan kampanye digital dengan kegiatan promosi via sosial media dan website. Lalu yang terakhir ada seminar dan peluncuran resmi dengan kegiatan acara grand launching. Lalu total keseluruhan anggaran sebanyak 500 juta rupiah. Lalu berikut adalah work breakdown structure-nya. Untuk poin pertama itu portal library. Platform digital ini untuk layanan perpustakaan termasuk akses katalog, koleksi digital dan referensi. Kriteria penyelesaiannya portal dapat diakses oleh pemustaka dan pustakawan. Untuk poin selanjutnya ada analisis kebutuhan dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna terkait fitur portal library. Kemudian kriteria penyelesaiannya adalah dokumen kebutuhan pengguna telah dibuat dan disetujui. Lalu ada perancangan sistem, itu perancang UI UX, arsitektur backend, serta integrasi database. Indikasi keberhasilannya itu wireframe, prototype, UI, dan arsitektur sistem terdokumentasi. Selanjutnya ada desain UI UX, mendesain tampilan portal agar mudah digunakan. Indikasi keberhasilannya mockup UI dibuat dan diuji dengan pengguna. Lalu ada pengembangan backend, membangun backend atau autentikasi database dan layanan API dan sistem login. Lalu ada integrasi database, menghubungkan portal dengan database perpustakaan. Indikasi keberhasilannya adalah database koleksi dapat diakses dari portal. Oh, jangan dulu. Nanti yang kita online aja. Selanjutnya Ya. itu ada katalog buku yang dimana kebijakan koleksi perpustakaan ini untuk mempermudah pencarian informasi. Ada katalog dapat diakses dengan fitur pencarian dan fitur sebagai tim IT-nya. Terus yang ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini merapikan data koleksi. Yang dimana semua data koleksi ini dikumpulkan dan dikategorikan sebagai pengetahuan. Dan pengembangan sistem katalog itu membangun sistem katalog dengan standar data di mana sistem katalog dapat digunakan dan diuji itu sebenarnya tim IT. Dan yang terakhir ada standarisasi data, menyelesaikan format metadata dengan bibliografi metadata koleksi sesuai standar sebagai tim katalog. Dan ada implementasi software. Kita ada memilih software atau software dan pencarian itu sebagai pencariannya. Dan itu ada integrasi dan integrasi data, memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru. Data koleksi hasil diintegrasikan dan diuji sebagai IT. Dan itu ada uji coba dan validasi. Setelah pengujian katalog, memastikan akurasi pencarian, uji coba sistem katalog sesuai dengan hasil optimal. Itu sebagai tim IT dan pustakawan. Terus ada pelatihan, juga ada pelatihan pustaka dan pustakawan. Itu ada program pelatihan untuk keterampilan tentang penempatan layanan perpustakaan. Itu sebagai tim ada
Jenjang pelatihan ini kan metode dan materi pelatihan. Rangkaian atau pelatihan tersedia itu sebagai tim pengetahuannya. Dan identifikasi kebutuhan pelatihan, itu menganalisis aspek yang perlu ditingkatkan lagi bagi peserta, dan hasil survei ini kebutuhan pelatihannya dokumentasi, dan itu ada penyusunan materi. Penyusunan materi ini mengembangkan modul pelatihan yang dimana ada modul pelatihan ini selesai dalam siap digunakan dan untuk menjadi tim pengetahuannya. Jadi ada pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan ini mengadakan sesi pelatihan dari pustaka dan pustakawan, yaitu ada 80 peserta hadir dan aktif. Dan selanjutnya ada pelatihan untuk pemustaka, yaitu mengajarkan cara menggunakan katalog online dan layanan digital. Pemustaka dapat menggunakan layanan sendiri sebagai tim pustakawannya. Dan itu ada terakhir pelatihan untuk pustakawan, memberikan pelatihan tentang manajemen katalog. Yang terakhir di sini tuh ada analisa portal, jadi itu tidak ada kegiatan 1, 2, 3-nya. Kemudian untuk analisis kebutuhan itu untuk kegiatan bulan 1, kalau untuk rancangan itu ada di bulan 1 dan 2. Terus kalau penelitian dan implementasinya itu ada di bulan 2 dan 3, dan implementasi dan katalog implementasi pemeliharaan itu ada di bulan 4 dan 5, dan untuk yang pengumpulan data bibliografi kegiatannya di bulan 1, dan pengembangan bibliografinya di bulan 1 dan 2, dan yang bulan integrasi integrasi data di bulan 2, terakhir ada di bawah itu Nah, dari jadwal di atas ada penjelasan jadwalnya. Untuk bulan 1 sampai 2, itu ada analisis kebutuhan untuk portal library dan katalog induk, pengumpulan data koleksi untuk katalog induk, terus ada perencanaan pelatihan bagi pemustaka dan pustakawan. Kemudian pada bulan 2 sampai 3, ada perancangan sistem portal library dan pengembangan katalog induk. Lalu ada pelaksanaan pelatihan bagi pemustaka dan pustakawan. Untuk bulan 3 sampai 4, ada pengujian awal sistem portal dan katalog induk, kemudian ada migrasi dan integrasi dari data koleksi ke katalog yang baru, dan ada evaluasi awal pelatihan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir pada bulan 4 sampai 5 itu ada implementasi portal library dan finalisasi katalog induk, uji coba, perbaikan dan pemeliharaan sistem, dan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dari pelatihan. Selanjutnya, yang ke-8 ada resiko tingkat tinggi. Poin pertama ada keterlambatan persetujuan anggaran, yaitu solusinya koordinasi lebih awal dengan manajemen keuangan. Yang kedua, kurangnya keterampilan tim teknologi informasi. Solusinya merekrut dan memberikan pelatihan khusus. Yang ketiga, kurangnya partisipasi penggunaan awal. Solusinya mengadakan sosialisasi dan pelatihan. Yang berikutnya, tantangan teknis dalam integrasi data. Solusinya melakukan uji coba sistem sebelum mengimplementasikan secara penuh. Yang selanjutnya, potensi serangan keamanan atau kehilangan data. Solusinya yaitu mengimplementasikan enskripsi data untuk melindungi data. Selanjutnya yang ke-9 ada pemangku kepentingan utama, yaitu sponsor proyeknya dari
rektor dan dekan Fakultas Teknologi Informasi. Tim proyeknya manajer proyek, tim IT, dan pustakawan. Pengguna terakhir yaitu ada mahasiswa, dosen, dan staf perpustakaan. Selanjutnya pihak eksternalnya itu ada vendor yaitu pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada daftar asumsi dan kendala. Dari asumsinya, dana proyek akan tersedia tepat waktu. Kendalanya, anggaran terbatas sebesar 500 juta. Tim IT memiliki keterampilan yang cukup. Kendalanya yaitu proyek harus selesai dalam 6 bulan. Asumsi selanjutnya yaitu mahasiswa dapat menerima sistem baru dengan baik. Kendalanya, perubahan sistem tidak boleh mengganggu layanan perpustakaan. Selanjutnya yang 11, persetujuan dan otorisasi. Pertanyaan persetujuannya, dokumen ini secara resmi menyetujui dimulainya proyek One Click Library, kemudahan akses informasi akademik perpustakaan universitas, dan memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk mengelola sumber daya yang diperlukan. Selesai? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya. Coba ulang lagi dari atas. Oh, ke atas. Ya. Yang pertama, ini kalian dari ChatGPT ya. Ini formatnya format AI ini. Kalau kalian cari informasi di ChatGPT, itu jangan copy paste langsung taruh, tapi dimodifikasi dong. Ya, jadi nanti yang semua formatnya pakai ChatGPT kayak gini, maaf ya, ibu nggak nilai. Ya, jadi tolong dinarasikan dengan bahasa kalian sendiri. Ya, jadi kalau di sini bisa kelihatan nih, kayak tujuan dan manfaat proyek. Langsung aja 1, 2, 3, 4, 5 kayak begitu. Padahal ini tujuan kan harusnya dijelasin. Jadi saya nggak mau kalau poin-poin, ya. Saya mau setiap poin ada narasinya. Ya, bikin narasinya. Ketahuan kok kalau bahasanya ChatGPT. Ya, ini kayak tujuan manfaat proyek. Mempermudah pencarian informasi dan referensi akademik ini maksudnya gimana? Itu harus ada penjelasannya. Gitu ya. Jadi dibuat narasi, dibuat alinea-alinea gitu ya. Apa kalau misalkan kalian pakai poin, setiap poin itu harus ada penjelasannya. Ya, di tujuan dan di manfaat. Terus naikin ke atas. Ini termasuk di ruang lingkup. Pengembangan dan implementasi platform One Click Library ini maksudnya gimana? Pengembangan dan implementasi ini. Ya, integrasi database e-booknya gimana? Jurnal informasi akademik lainnya gimana? Ini harus ada penjelasannya dari setiap poin ini. Penjelasannya dibikin narasi ya. Termasuk sih batasan proyek. Jadi orang paham, bukan poin-poin gini. Ini poin-poin gini kayak kayak kalian tuh kayak menyampaikan eh, proyek semua orang juga akan begini isinya. Kalau kalian masukin kata kunci ke ChatGPT, kalian minta tolong dibuatkan ruang lingkup untuk sebuah proyek pengembangan implementasi platform perpustakaan digital, keluar tuh cakupannya pasti kayak gitu, bener nggak? Ya. Jadi dari setiap poin-poin itu saya minta penjelasan, tapi penjelasannya gunakan bahasa bahasa em, bahasa kita semua gitu ya supaya paham orang yang membaca. Jadi gunanya Project Charter ini gini, kalian bikin Project Charter ini bukan memberikan penjelasan, memberikan proposal kepada diri kalian sendiri, tapi ini untuk orang lain. Jadi orang lain itu kalau baca harus paham. Kalau udah paham dia setuju untuk mendanai proyek ini gitu ya. Jadi bentuknya jangan informasi umum gini gitu ya. Paham ya? Ini sih idenya bagus lah. Pengembangan dan implementasi platform One Click Library. Jadi ini perpustakaan digital tapi ada peminjaman online-nya ya. Gitu ya? Ada nggak? Iya, Bu. Oke. Terus lagi lihat ke atas lagi. Di scroll lagi.
Ya, nih, mulai dari anggaran awal dan sumber daya. Saya tahu nih anggarannya pasti cuma kira-kira ya. Tapi yang paling baik adalah kalian itu menyusun dulu biayanya butuhnya berapa, baru nanti dijumlahkan, jumlahnya ditaruh di sini. Jadi nanti tapi ini masih saya maklumi lah, Kak. Nanti kalau kalian udah bikin perencanaan anggaran, itu anggaran estimasinya yang kalian taruh di sini ya. Itu ya. Nah, ini kan dari anggaran awal dan sumber daya ini kan di sini ada satu pengembangan sistem dan infrastruktur IT. Eh, ini kalian udah susun berdasarkan WBS-nya belum? Jadi WBS-nya misalkan paket proyeknya apa, gitu kan? Dari WBS tadi mana yang WBS? Ah, itu tuh. Nah, WBS-nya ini kan ada penjelasan ya. Misalkan portal library itu deskripsinya apa. Jadi kalian udah bikin penjelasan, udah bikin turunannya. Nah, pas dibikin anggaran, kalian berdasarkan WBS ini, misalkan di analisis kebutuhan itu butuh apa aja. Terus di tahap berikutnya butuh apa aja, gitu ya, yang terkait anggaran. Jadi anggarannya ini, coba naik lagi yang ke anggaran. Anggarannya ini pembagian kalian untuk menganggarkan memperkirakan biaya ini itu sama WBS-nya. Jadi nyocokinnya nggak bingung. Kan bikin WBS dulu kan. Bikin WBS dulu, bikin paket-paket pekerjaannya dulu apa aja dari pekerjaan utama. Terus dari setiap paket pekerjaan itu berarti kan namanya sub paket pekerjaan. Tuh baru dibuat deskripsinya. Paham nggak maksud Ibu? Paham, Bu, paham, Bu. Paham ya? Jadi nggak boleh sama, nggak boleh beda. Masa WBS-nya begitu, anggarannya begitu, itu nggak boleh. Jadi WBS-nya itu, paket pekerjaannya itu, ya itu yang dianggarkan, bukan yang lain-lain gitu ya. Kalau terkait sama kedalamannya nih, kayak implementasi SLIM atau apa ini OAI, PMH ini, kalian boleh konsultasi sama Pak Triawan ya. Pak Triawan yang ngajarin ini ya. Pak Triawan ini saya udah bener belum dari proyek ini, ntar paket pekerjaannya kayak gini. Paket pekerjaannya kan harus dibagi menjadi lebih kecil-kecil, karena ntar ada penanggung jawabnya tuh masing-masing ya kan. Nah, paket pekerjaannya udah oke belum begini? Kalau udah oke, saya mau eh, ini nih mau nurunin jadi anggarannya berapa dari setiap paket pekerjaan gitu ya. Jadi nggak bingung. Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Terus naikin lagi ke atas. Ini berlaku untuk semua ya. Nih teman-teman nih yang masih mirip kayak gini ya. Oke, terus lagi naik ke atas. Nah, ini kan di sini kan di WBS ini udah ada penjelasan deskripsinya ya. Tapi kayaknya harus lebih detail deh si penjelasan deskripsinya ini. Jadi bikin bagan WBS-nya aja, bikin bagan ya. Misalkan ini judulnya apa sih? Satunya portal library. Ini proyeknya apa nama proyeknya tadi? Proyeknya apa yang di poin satu? Konflik library, kemudian akses informasi akademik. Ah, itu ditaruh paling atas ya. Tahu kan bikin struktur organisasi? Iya, Bu. Ya tahu kan itu paling atas. Ntar ada kakinya. Kakinya berapa? Kakinya 3 misalkan. Eh, Kakinya 3 itu yang berarti paket satu, paket 2, paket 3 gitu ya. Terus dari setiap paket ada poin-poinnya lagi, ada beberapa kaki lagi. Susun aja dia jadi agak susun vertikal-vertikal gitu. Jadi dia bisa ketahuan. Jadi orang tuh udah tahu dulu, oh WBS-nya strukturnya kayak gini nih gitu kan. Ada berapa subpaket pekerjaan. Dari setiap subpaket tuh ada pekerjaan apa aja tuh udah ketahuan. Baru yang di sini yang yang tabel tadi itu baru plus deskripsinya. Tapi ada bagannya yang gede dulu ya, ada bagan ya. Bagan WBS paket pekerjaan ya kasih ya di situ ya. Nanti buat ngecek soalnya itu. Terus ke bawah lagi Ibu lihat setelah WBS. Jadi ini jadwal. Jadwal. Ini kan jadwal kalian itu kan cuma 5 bulan. 5 bulan itu kan sedikit ya, nggak tahunan. Ini dibaginya jangan per bulan, dibaginya boleh per minggu gitu ya. Jadi 1 bulan itu ada 4 kolom ya. Minggu satu, minggu dua, minggu tiga gitu. Atau kalian boleh pakai tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 9, minggu 2, minggu 3, minggu 4 gitu ada tanggalnya gitu ya. Nanti kalian bikin ininya nih,
bikin ini kan udah berdasarkan BBS ya ini ya. Tadi ada portal analisis kebutuhan ini udah berdasarkan BBS udah benar. Nah, tapi di bulan-bulannya ini kalian breakdown lagi jadi minggu-minggu karena ini kan proyeknya sebentar gitu loh. Nggak apa-apa, susun aja landscape kalau kertasnya nggak muat atau kecil-kecil kurus-kurus gitu panjang-panjang. Jadi lebih lebih detail, lebih spesifik nih kalau bulan satu, ini kita nggak tahu nih mulainya di mana gitu kan. Satu bulan tuh panjang loh, 30 hari. Ya, Iya, Bu. paham ya? Nah, terus di sini tadi Ibu ada yang agak aneh nih. Kan jadwal pelatihan di minggu, coba Ibu lihat sendiri yang tadi penjelasannya. Ini kalau perlu kamu deskripsiin ya, pelatihan pemustakaan dan pustakawan ini apa? Perencanaan pelatihan ini apa? Atau udah ada di BBS-nya ya? Di BBS sudah ada deskripsinya ya? Di BBS udah ada nih, mengadakan sesi pelatihan bagi pemusaka dan pustakawan. Oke, oke, di sini udah ada, nggak apa-apa. Terus, lagi, naikin ke atas. Nah, terus, Ibu tuh bingung sama ini, kamu tuh pelatihannya itu di sebelum selesai sih, kenapa ada pelatihan di sebelum selesai? Pelatihan itu di terakhir. Jadi kalau udah nggak ada revisi-revisi lagi, itu baru ada pelatihan ya. Jadi setelah uji coba selesai, udah dinyatakan bahwa aplikasinya itu oh, apa ya, aplikasinya itu sempurna, sudah selesai, sudah seperti yang diharapkan, itu baru melakukan pelatihan. Kalau aplikasi belum sempurna, udah ada pelatihan, itu nanti jadi ngelatih dua kali. Begitu belum sempurna, kan harus disempurnain. Begitu disempurnain ada perubahan, berarti harus ngelatih lagi. Jadi pelatihan itu taruhnya di belakang. Yang di sebelum pelatihan tuh uji coba, ya, ngerti ya? Uji coba terus sampai nggak ada bug, nggak ada masalah, baru udah dinyatakan oke selesai. Kan uji coba itu udah berkali-kali ya, udah dipastikan selesai baru pelatihan. Jadi pelatihannya nggak dua kali ya. Itu di sini. Tapi kalau terkait sama tadi yang teknisnya membuat aplikasi digital, nanti tanya sama Pak Triawan ya. Pak Triawan, saya disuruh bagi paket pekerjaan ini sama Bu Wulan. Pekerjaannya kalau nyusun perpustakaan digital itu udah benar belum begini kan kalian lagi belajar itu ya sama Pak Triawan ya? Bener nggak? Lagi Iya, belajar Bu. itu kan? Nanti tanya sama Pak Triawan. Jadi kalian urutannya udah benar gitu ya. Karena kan saya yakin kalian kalau kerja nih, terus ada kaitannya sama digital perpustakaan digitalnya, kalian pasti ketemu sama gini-ginian nih. Jangan sampai nggak tahu gitu ya. Terus coba lihat lagi naik ke atas. Ada lagi nggak tadi Ibu yang mau koreksi? Oh iya nih, ini kan penjelasan ya. Penjelasannya dikasih yang jelas dong. Ini mah bukan penjelasan, ini mah poin-poin doang. Pasti penjelasan jadi narasi-narasi ini Ibu mah ngeliat banget kalau ini dari ChatGPT ini. Ya, kasih narasi ya, jangan gini, jangan copy paste taruh di sini. Nih, analisis kebutuhan untuk portal library dan katalog induk ini tuh ngapain gitu kan? Kan berarti kan pekerjaannya juga bukan cuma analisis kebutuhan ini. Kebutuhan apa? Analisisnya dalam bentuk apa gitu kan? Ya kan? Terus bagian mana aja yang dianalisis gitu kan? Ini ada dua nih, ada portal library sama katalog induk. Itu aja udah dua aja udah kebagi dua. Terus analisis kebutuhannya kebutuhan apa? Ya kan, terus toolsnya kayak gimana, menggunakan apa analisisnya. Itu satu poin aja kalian kalau ibu nih bisa bikin sampai dua, dua alinea. Itu udah singkat ya, apalagi kalau mau dijembrengin, itu kan tambah banyak. Ini harusnya dinarasiin. Ini teman-teman yang lain juga gitu ya. Jangan jangan just poin-poin kayak gini. Coba tolong dinarasiin. Ini kan sebuah proposal. Proposal itu kan pasti bentuknya deskripsi, penjelasan, pakai alinea-alinea gitu ya. Terus lagi ke bawah, Ibu lihat bawah. Eh, ya benar-benar. Lalu, nih kayak gini. Risiko tingkat tinggi. Kalian bilang keterlambatan persetujuan anggaran. Solusinya koordinasi lebih awal. Sebenarnya kalian gak usah nulisin keterlambatan persetujuan anggaran terus kasih panah solusinya begini. Kalian narasiin risiko pertama,
kemungkinan terjadinya keterlambatan anggaran. Keterlambatan anggaran bisa dalam proyek ini, sebut tuh nama proyeknya. Dalam proyek ini bisa terjadi karena gini, 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 gini. Jika terjadi ini, maka solusi yang kami ambil adalah gini, gini, gini. Itu bukan kayak gini nih, kayak saya mau bikin ini nih, kayak saya mau bikin presentasi nih kalau begini nih. Iya, harus ada penjelasan, harus ada orang ngomongnya. Tapi kan gini loh, kalau kalian bikin proposal, bikin project center, tanpa kalian bicara, di dokumen itu sudah bisa menjelaskan. Jadi nanti pada saat kalian menjelaskan itu, tidak usah terlalu detail karena detailnya ada di situ. Orang udah paham. Atau pada saat dia bahkan kalau kita kasih proposal, kita menjelaskan belum tentu semua orang itu punya waktu untuk mendengarkan kita gitu kan. Tapi paling nggak kalau dia baca ulang ini proposal itu jelas. Kalau kayak gini begitu dibaca ulang, dia nggak ngerti, dia lupa sama penjelasan kalian gitu loh. Ya, paham ya? Jadi kalian tuh identifikasi resikonya apa. Misalkan yang kurangnya keterampilan tim IT yang mana? Terus katanya solusinya rekrut dan memberikan pelatihan khusus. Gimana perekrutannya? Pelatihannya apa aja yang mau dikasih ke dia kalau ada pelatihan khusus? Atau kurangnya keterampilan berarti kan rekrutnya harus sudah kualifikasinya. Berarti pas ke perekrutan tuh kualifikasinya kayak gimana? Gitu ya. Jelasin ini. Jangan poin-poin doang. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Sultan dan teman-teman paham ya? Oke, terus pemangku kepentingan. Vendor pengembang tapi pihak eksternalnya vendor pengembang perangkat lunak kan nggak bisa disebutin siapa aja. Kalau gini mas saya bisa banget nih ngeliat nih mengambil dari chat GPT. Iya, ya sama tuh daftar asumsi dan kendala asumsi dana proyek akan tersedia tepat waktu jelasin kendalanya kenapa begitu jelasin gitu kan. Jadi nggak kelihatan kayak bikin aja narasi satu alinea kayak gitu ya. Oke, ini pasti yang lain sama nih mirip-mirip kayak gini. Bener nggak? Orang tuh kalau bikin project charter lama, mikirnya lama, ngitung-ngitung anggarannya lama. Terus siapa aja yang terlibat lama. Kalian bisa bikin dalam waktu sekejap. Karena ini copy paste dari ChatGPT. Dengan ya, nggak apa-apa. Kita cari informasi, kita belajar. Namanya juga eh, apa bilangnya aplikasi pintar. Kita boleh nanya, tapi bukan berarti kita itu jadi mencontek. Begitu kita punya ide dulu gitu. Kita punya ide dulu. Saya punya ide ini, saya mau bikin ini yang menggabungkan antara ini dan ini. Terus kita bikin dia tuh, kita tanya deh sama si ChatGPT. ChatGPT mengeluarkan tulisan, mengeluarkan informasi. Nah, kalian gabungkan dengan ide-ide kalian tadi. Ah, saya nggak mau yang biasa, saya maunya yang luar biasa, ada ininya. Terus dia ngeluarin poin-poin doang. Kalian bikin penjelasan dari tiap-tiap poin supaya pada saat si proposal ini dikasih eh, ke pemberi dana, ke penyandang dana, atau dikasih ke stakeholder lainnya yang terkait, si stakeholder itu meskipun kalian nggak ada baca buku, baca ininya paham. Tapi jangan terlalu terlalu bertele-tele juga ya kayak bikin novel, kayak bikin cerita enggak. Tapi deskripsi yang kalian taruh singkat, jelas dan padat. Nah, gitu ya. Ya, bukan ibu nyuruh bikin kayak bikin cerpen loh ya. Tapi tolong diperjelas gitu kan. Terus implementasin ke proyek kalian. Sebut di situ nama proyeknya. Nih, kayak asumsi dana proyek pembuatan apa tadi? Apa tadi namanya? Tingkol. Tingkol perpustakaan digital eh, perpustakaan digital mana gitu ya? Apa namanya diharapkan tersedia tepat waktu, diasumsikan tersedia tepat waktu dengan anggaran sekitar segini yang diperuntukkan untuk ini gitu ya. Asumsinya begitu. Eh, Keterbatasan kendalanya sebutin, anggarannya terbatas sampai 500 juta saja, 500 juta. Kemudian
Apa jadi kendala ya? Asumsi dana proyek kita tetap waktu kendala anggaran terbatas. Apa jadi kendala? Nggak usah dimasukin kendala gini kali ya. Oh, bisa dimasukin kendala kalau kalian bilang gini. Dana proyek yang tersedia dan asumsinya dana proyek dapat disediakan tepat waktu oleh sponsor gitu ya. Eh, akan terjadi kendala. Salah satu kendala yang terjadi adalah anggarannya terbatas segitu. Kayaknya ibu agak bingung nih sama daftar asumsi dan kendalanya. Kalian harus jelasin tuh kenapa kalian bilang anggaran terbatas 500 juta. Kan kalian baru mau minta proposal. Kenapa kalian kasih anggaran terbatas 500 juta? Kalau kalian masukkan itu sebagai kendala, berarti kalian harus sebutin bahwa anggarannya hanya 500 juta dan tidak bisa ditambah. Jadi ruang lingkupnya hanya begini-begini gitu. Karena kecuali si pembeli proyeknya tuh udah bilang, ya, kecuali gini, pembeli proyeknya udah bilang gini, saya pengen minta dibuatin aplikasi perpustakaan, tapi anggaran saya terbatas. Nah, itu kalian step di situ, ya, bahwa anggaran yang tersedia hanya 500 juta. Nah, proyek bisa terlaksana dengan asumsi 500 juta itu diberikan tepat waktu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati dan tidak terjadi perluasan. Proyeknya, ruang lingkupnya hanya ini, dan ini gitu loh. Dikasih penjelasan gitu loh. Paham ya? Jadi matching tuh antara asumsi sama kendala tuh matching. Kalau begini saya bingung baca. Dana proyek tidak tepat waktu. Kendalanya anggaran terbatas. Ada statement kok dari si pemilik penyandang dana bahwa dia cuma ngasih anggaran 500 juta. Ini kan proposal. Kalian bisa masukin anggarannya lebih dari 500 juta. Benar nggak? Logikanya benar nggak begitu? Iya, Bu. Nah, jadi kalian kalau mau memberikan statement di situ, statementnya jelasin. Ya, paham ya? Atau dibalik terkait dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh vendor, dimiliki oleh penyandang dana sebesar 500 juta, maka proyek ini dapat diselesaikan dengan ruang lingkupnya seperti ini, dengan catatan eh, apa anggaran pendanaan tersedia tepat waktu. Ya, gitu ya. Misalkan tahap 50% itu dibayarkan pada tahap utama, kemudian 50% sisanya pada tahap kesekian. Kalian bisa begitu tuh. Yang penting disebut gitu loh, dijelasin ya. Jangan nggak dijelasin. Paham ya? Sultan, Ihsan dan teman-teman nih paham dan Paham, Bu. kelompok kelompok lain juga begitu sama. Kelompok lain juga begitu sama ya. Kita buat supaya proyek charter kita ini dibaca orang sekali paham, terus semua tahu batasan ruang lingkupnya, semua tahu kondisinya, gitu ya. Oke, kira-kira yang lain kayak gini atau enggak? Saya nggak tahu nih. Atau mau satu lagi presentasi deh, satu lagi deh. Apa sih? 1045 kalian ada kuliah lagi nggak? Ada kuliah lagi nggak? Besok apa tuh? Apa? Offline di kampus jam 1. Oh, jam 1. Saya ini bisa nambah nggak satu lagi presentasi? Sih udah jam 10.45 sih. Bisa nambah nggak? Gimana yang lain? Kalau bisa nambah satu lagi nih presentasi. Kalau nggak bisa nambah ya udah kita udahan. Gimana? Tapi kalau misalkan nggak bisa nambah, yang penting semua udah paham gimana cara bikinnya. Jadi nanti kalau dikumpulin nggak ada lagi yang eh, seperti saya belum koreksi gitu ya. Gimana? Gimana? Ayo sepakat gimana? Tambah lagi atau udah ini aja? Ayo dong, respon dong. Ini banyak loh pesertanya. Ada 30 orang. Ayo direspon 30 orang. Gimana nih? Mau tambah satu presentasi atau udah paham yang Ibu jelasin dan semuanya bisa memperbaiki sesuai dengan yang Ibu udah jelasin tadi?
Halo, halo Mbak Dinda, gimana deh Mbak Dinda deh kalau sikunya? Iya, Ibu. Eh, gimana yang lain sih? Saya nggak ikut kuliahnya. Gimana yang lain? Mau Oh, ditambah lagi atau ya gimana nih? mereka offline? Soalnya kan udah ini ya, udah sekarang tuh udah mepet 10.45, makanya saya tanya, takutnya ada yang kelasnya lain-lain, ini kan beda-beda angkatan ya. Takutnya kelasnya lain-lain, nanti nggak bisa ikut kuliah yang lain. Kalau misalkan pengen udah cukup segini, yang presentasi, tolong perbaiki sesuai dengan yang masukan saya tadi. Nggak boleh ada yang ngumpulin dari ChatGPT langsung, ya. Intinya itu. Saya tahu kalau kalau ngambil dari ChatGPT. Tapi kalau mau ada yang tambah penjelasan lagi, mau presentasi lagi, boleh-boleh aja. Saya masih bisa lah, Mbak, 10-15 menit lagi. Hanan Yumna bilang ikut keputusan yang lain. Yang lain gimana? Ayo dibuka open mic semuanya. Open mic semuanya, ayo. Jangan sampai ntar, ini sih materi udah selesai ya. Tinggal presentasi loh hari Kamis. Ya, presentasinya udah sampai perencanaan. Nanti kalau misalkan nggak selesai, nggak bisa, ternyata masih salahnya masih nggak representatif, nanti jadi nggak berhasil dong. Gimana, gimana? Ayo Sultan, gimana? Mau nambah lagi atau mau Ibu, kelompok saya ingin revisi kembali. revisi kembali? Berarti nggak usah presentasi lagi, rapiin aja semua seperti yang udah saya sampaikan tadi ya. Gitu. Gimana? Tapi saya belum tahu yang lainnya gimana. Oh, yang lain ayo. Tanya, Ibu tanya ya. 3 orang nih ya. Fitri Rahmawati. Fitri Rahmawati gimana nih? Fitri Rahmawati, ayo dong respon cepet. Masa saya nanyain gini aja 5 menit. Atau yang lain siapa lah, boleh lah. Ayo enaknya gimana, maunya gimana? Kelompok kami juga mau revisi, Ibu. Kelompok berapa? Kelompok Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kelompok 4 mau revisi rapiin ya. Pokoknya jangan 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 copy paste langsung dari ChatGPT ya. Ibu tahu loh. Nanti ibu nggak baca loh kalau yang kayak gitu. Ya, Baik, Ibu. Ibu, ya. Ya udah, kalian rapikan dulu. Materinya udah selesai. Nanti hari Jumat presentasi ya. Bisa 4 atau 5 kelompok. Bisa sampai selesai ya. Oke? Baik, Ibu. Siap, Ya. insya Allah. Oke. Makasih ya semua. Ibu selesaikan kuliah hari ini. Di sini mohon maaf ya kalau Ibu ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.